semua, selamat datang di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Bersama dengan saya, Kasih Lenatan dalam program Ngulik, Ngobrol Unik dan Asik. Nah, kata seni sepertinya udah gak asing ya didengar sama telinga kita. Ternyata seni adalah sebuah media yang bisa mengkomunikasikan emosi dari sang seniman itu sendiri, yang dimana media itu diciptakan untuk memiliki nilai estetika. Ngomong-ngomong soal seni, ternyata seni nggak cuma memiliki nilai estetika nih. Seni juga bisa dikaitkan dengan kewirausahaan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, Kasih nggak cuma bakal bahas soal seni itu sendiri, tapi Kasih juga bakal bahas tentang komunikasi melalui seni dan kaitan seni dengan lingkungan. Tentunya, Kasih kali ini nggak sendiri. Kasih udah undang tamu spesial, yaitu Bapak Komang Adiarte. Selamat datang Bapak di Blasman JTB Podcast. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalian jangan lupa like, comment, and share supaya kalian nggak ketinggalan program lainnya di Blasman JTB Podcast. Nah, narasumber kali ini mungkin masih asing ya di benak kalian. Nah, jadi Bapak Komang Adiarte ini merupakan founder dari Kulidan and Space. Nah, Pak Mang, kebetulan kan waktu tanggal 1 Juli Kasih sama tim Blasman JTB Podcast sempat kunjungan ke sana. Pas banget tuh sama pamerannya waktu itu. Nah, jadi yang Kasih lihat kurang lebih kebanyakan karya seni yang dipamerkan berkaitan sama pengolahan sampah. Nah, mungkin Pak Mang bisa ceritain latar belakang terbentuknya Kulidan and Space ini gimana, dan apakah memang Kulidan and Space ini berfokus pada karya seni yang berkaitan pengolahan sampah gitu? Oke, terima kasih ya atas kesempatannya bisa diundang ke podcast ini. Oke, saya ceritakan sedikit tentang latar belakang Kulidan Space. Kulidan Space itu didirikan melihat latar belakangnya waktu itu. Kita dirikan tahun 2017. Terus saat itu kita melihat masih ada minimnya ruang untuk men-showcase atau berpamerannya bagi para seniman muda. Memang di Bali, kalau kita lihat Bali kan banyak memang ada art space seperti di Ubud misalnya, atau di Sanur atau di Nusa Dua. Nah, tapi dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman perupa muda ini, mereka bilang masih agak kesusahan untuk mendapatkan tempat waktu itu untuk berpameran. Mungkin ini wajar juga karena space-space yang sudah ada, mereka sudah punya seniman yang sudah diajak bekerja sama, kemudian itu dipamerkan dan mereka sudah punya program reguler. Nah, karena melihat ada suatu permasalahan itu, kita mendirikan Kulidan Space ini. Nah, terkait pertanyaannya dengan apakah kita mengkhususkan diri tentang lingkungan, kalau dibilang mengkhususkan diri mungkin tidak, tetapi lebih banyak Kulidan itu mengambil segmentasinya adalah bagaimana seni dikaitkan dengan aktivisme. Aktivisme ini ya dalam kaitannya bagaimana seni yang bisa memberikan bilanglah perubahan sosial. Seperti itu misalnya tentang lingkungan salah satunya, bagaimana menciptakan awareness masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, pentingnya misalnya tentang penggunaan bijak menggunakan sampah plastik atau plastik sendiri, itu seperti itu, atau misalnya tema-tema yang berkaitan dengan bagaimana seni bisa menggugah masyarakat untuk kembali mencintai pertanian atau menggalakkan lagi anak-anak muda itu bahwa petani muda itu keren seperti itu. Gitu. Okay. Nah, tadi kan Pak Mang sempat mention soal di Kulidan ini memang banyak pamerannya gitu. Nah, selain pameran, ada nggak media komunikasi seni lainnya yang diselenggarakan sama Kulidan and Space buat memperkenalkan gitu ke khalayak luas tentang karya seni gitu? Oke. Dalam rangka meningkatkan apresiasi seni lah, khususnya apresiator seni, meningkatkan apresiasi seni, khususnya dalam hal seni rupa. Nah, kita mengajak kolaborasi antara beberapa irisan itu. Jadi memang ada pameran seni rupanya, berupa pameran lukisan atau lukisan, gambar dan lain-lain seperti itu.
Nah kemudian di dalam pembukaannya itu seringkali kita mengundang misalnya dari teman-teman teater untuk menerjemahkan apa sih konsep di balik lukisan yang dipamerkan ini. Mungkin saja orang kan melihat pamerannya belum mengerti, tapi dia akan terbantu mengerti dengan teater. Kemudian di dalam pameran itu kita juga biasanya ada tulisan dari kurator atau paling tidak pengantar pameran. Nah, kurator ini tugasnya adalah bagaimana dia bisa menggali dari si senimannya ide apa yang ingin ditawarkan dalam pameran tersebut dan mengkontekskan hal itu dengan kondisi kekinian. Seperti itu tugasnya kurator salah satunya. Di samping juga menentukan displaynya. Jadi karya yang mana ditaruh di mana, kemudian tinggi karya misalnya di dinding itu harus berapa, seperti itu tugasnya teman-teman kurator. Jadi kita juga melakukan kurator. Terus juga bekerja sama dengan teman-teman musisi. Jadi biasanya di akhir acara agar orang sebenarnya untuk menahan massa tinggal di pameran itu dan akan lebih asik mereka mengobrol tentang bercerita tentang pameran itu agar apresiasinya lebih masuk. Biasanya juga ada teman-teman musisi yang melakukan perform. Kadang juga ada DJ. Ya, seperti itu gitu. Ya kan soalnya seni itu mungkin buat massa atau khalayak ramai itu susah ya buat mengerti pesan yang disampaikan sama senimannya sendiri gitu. Nah jadi dari apa namanya perform itu bisa membantu gitu. Nah kira-kira di situ kan kita pakai perform gitu ya Pak Mang buat memikat calon customer gitu ya, calon customer yang memang mungkin latar belakang seninya tuh kurang gitu, ya kan? Soalnya ya Pak Mang, tadi kan Pak Mang bahas soal adanya perform gitu, ya biar bisa menetapkan, biar masanya tuh menetap di sana buat apresiasi seni. Nah, selain dari usaha perform itu, kira-kira cara untuk menarik calon pelanggan yang memang kurang tahu atau latar belakangnya tidak begitu paham soal seni itu ada nggak Pak Mang cara lain gitu? Selain perform? Ya, cara untuk menetapkan biar massa itu tetap ada di galeri itu. Lebih ke yaitu pameran seni, kemudian itu dikemas dengan misalnya perform, ada teater, ada musik atau ada DJ. Nah kemudian juga bisa dengan cara lain dengan workshop misalnya. Jadi workshop ketika mengadakan pameran, salah seorang dari seniman atau beberapa seniman yang bermain kelompok itu mereka mengadakan workshop tentang bagaimana proses kreatif mereka berkarya, kemudian mengundang halayak untuk mencoba membuat hal mungkin serupa dengan itu atau dibimbing caranya membuat karya seni seperti itu. Jadi mereka lebih masuk ke dalam bagaimana sih caranya membuat, terus kemudian kalau mereka mengetahui susahnya membuat atau asiknya membuat, kemudian dia bisa menikmati, nah itu akan tumbuh rasa menghormati, lebih hormat, lebih apresiasi ya. Apresiasinya akan lebih tinggi gitu. Nah, tadi kan berbicara soal workshop itu biasanya memang diadakan secara offline aja atau bisa secara online gitu Pak Mang? Online, kalau pengalaman, karena ini konsepnya seni, menurut pengalaman kami lebih baik sebenarnya workshop itu offline. Kenapa begitu? Karena dalam seni ini kan memang bisa kita misalnya lihat gambar, tapi ketika lihat gambar itu banyak hal yang sebenarnya harus dekat kita lihat, harus intimate. Misalnya ada teksturnya di gambar ini, kemudian ada intensitas warna, atau intensitas warna itu ada gelap terangnya warna itu, kepekatan warna sama blurnya warna itu, seperti itu. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya bisa memberikan kesan ke orang itu. Misalnya kalau dia lihat warna ini, dia mungkin perasaan berarti gembira, atau lihat warna itu bisa menjadi sedih atau teringat sesuatu. Nah hal-hal itu sebenarnya lebih baik sebenarnya offline. Tapi kalau ditanya konteksnya dengan online, kita juga pernah mengadakan itu. Dulu ada
kalau nggak salah dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mereka mengadakan acara. Kemudian karena kita di Kulidan punya art class untuk anak-anak, jadi art class yang ada di workshop di Kulidan itu kita hibridkan dengan online. Kita hibridkan dengan online. Kemudian anak-anak di beberapa daerah seperti waktu itu ada Kalimantan, di Jogja dan di Malang kalau tidak salah, mereka bisa mengikuti proses apa yang kita lakukan di Kulidan ini, mereka juga bisa mengikuti di sana. Nah, di masing-masing tempat mereka itu ada pembimbingnya juga, dari paling tidak dari orang tuanya atau mereka dikelompokkan di sana untuk ikut. Ya. Oh, jadi memang lebih baik offline daripada online. Nah, Ya. ngomong-ngomong soal online, kalau kita misal punya satu karya seni, Ya. nah kita kan pengen khalayak luas tuh lebih tahu. Misal kita promosikan lewat media sosial, itu bisa nggak menjadi langkah awal yang bagus jika ingin terjun ke dunia kewirausahaan di bidang seni gitu, Pak Mang? Oh, sangat bisa karena medium itu yang banyak sekali dilakukan sekarang. Jadi dari pengalaman saya bergaul dengan teman-teman seniman, mereka banyak mendapatkan kliennya dari media sosialnya mereka, dari channel media sosialnya mereka. Karena menariknya kan banyak hal yang bisa dipromo di media sosialnya mereka, seperti misalnya ada seniman yang buat mural. Nah, ketika mereka buat mural, semua proses berkaryanya itu difilmkan, divideokan, kemudian videonya itu diupload di Instagram misalnya, baik reelnya atau video panjangnya. Terus kemudian dari proses berkarya itu mereka akan banyak mendapatkan follower. Kemudian setelah karyanya di-recognize oleh publik, dan mereka biasanya mendapat tawaran banyak proyek. Karena misalnya beberapa teman yang saya lihat itu ada dapat proyeknya dari sana untuk beat club misalnya, atau dapat proyek akhirnya dengan restoran atau kafe seperti itu. Ya. Jadi sangat bisa karena emang yang terjangkau itu lebih luas ya, gitu. Nah, Pak Mang kan bilang itu sangat bisa karena memang yang dijangkau itu Lebih banyak, luas, ya. lebih luas gitu. Nah, jadi sebagai kita kan kayak masih pemula ya, karena baru terjun gitu ke dunia bisnis di bidang seni gitu. Nah, setelah kita bisa memikat customer, mencari klien dari beberapa penjuru daerah melalui media sosial gitu. Nah, cara untuk kita bisa bangun brand sendiri itu gimana sebagai pemula gitu di bidang seni? Oke, kalau membangun brand, saya pikir pertama kan harus banyak latihan dulu ya. Itu otomatis banyak latihan. Kemudian setelah banyak latihan, bisa saja di awal misalnya mencari banyak referensi. Misalnya yang disukai lukisan pelukis si A, si B, terus kemudian dari berbagai macam aliran. Akhirnya dia menemukan menurut dia itu yang dia itu nyaman berkaryanya seperti apa. Nah, ketika dia sudah menemukan itu, kan otomatis kan ini berjalan beriringan. Ketika mereka berproses, kan sudah mulai di upload di media sosial masing-masing. Nah, sampai suatu saat dia akan punya ciri khas tersendiri, dan nantinya dia akan punya kayak penggemar spesial juga. Ya. Karena ada ciri khusus karena ada ciri khasnya dia itu. Justru itu yang dicari nantinya. Gitu, ya. Nah, sebagai itu kan kayak baru membangun brand, istilahnya ya brandnya masih berkembang gitu. Nah, cara menetapkan harga pasar yang stabil itu gimana Pak? Maksudnya kan sepengetahuannya kasih marketing seni itu cukup unik. Kayak kita bisa menetapkan stok yang limited edition sehingga saat karya seni kita sangat dicari-cari itu kita tetap komitmen dengan stok yang terbatas itu sehingga harganya pun bisa semakin melambung tinggi. Itu benar nggak Pak Mang kira-kira? Ya, itu metodenya bisa seperti itu kan. Pertama menurut saya yang penting masuk pasar dulu. Masuk pasar kan udah diterima pasar, terus kemudian dilihat juga dari umur mungkin. Dari umur berkarya itu. Jadi kalau yang saya dengar dari teman-teman, kalau misalnya seniman ini kan muda, baru bilanglah umur masih muda, di bawah 25 tahun seperti masuk, menurut saya harga juga jangan terlalu tinggi. Karena diutamakan dulu harga jangan terlalu tinggi, tapi jangan murah juga. Maksudnya
Stabil, oke lah, harganya oke, sesuai pasar. Terus kemudian agar sebarannya banyak, jadi banyak orang bisa membeli, karena dengan harga murah kan lebih banyak orang terjangkau, dan semakin banyak orang terjangkau semakin banyak orang mengobrolkan tentang dia, tentang karya dia, dan jadi kesempatan bereksperimen juga semakin banyak. Dengan beriring bertambahnya usia dan kematangan si artis yang berkarya, nanti dia akan punya kayak udah segmentasi khusus dan harganya pun mulai khusus. Kalau saya lihat contoh misalnya biar enggak lebih konkret pembicaraannya, saya lihat ada teman waktu itu dia pameran tahun 2010-2013 itu harganya saya lihat masih di kisaran 5 juta 6 jutaan. Terus dengan 10 tahun kemudian harganya itu udah sampai dengan karya yang hampir sama besarnya, itu dimensinya yang sama, hampir sudah sampai 50 sampai 100 juta. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi memang dia sangat menjaga sekali jumlah karyanya dan kualitas karyanya, karena dia yakin betul bahwa yang membeli karya seni itu juga adalah seorang yang investasi. Jadi di samping juga orang memang ada 3 kan karakter kolektor itu. Pertama dia memang suka karena lihat karena istilahnya jatuh cinta pandangan pertama terhadap karya seni itu langsung beli, tidak berpikir tentang investasi, tapi yang penting dia suka dia beli. Terus kemudian ada juga yang membeli itu dia suka, terus dia ingin tahu artisnya ini siapa sih, kemudian dia punya program-program apa misalnya yang dilakukan, atau apa sih istimewanya si seniman ini. Terus dia atau dia pernah berpameran di mana saja, apakah pernah di museum, pernah pameran di dalam negeri atau di luar negeri, seperti itu juga bagian dilihat. Dan yang terakhir itu ada juga yang membeli untuk investasi, jadi saya beli ini mungkin 5 tahun kemudian saya ingin menjadi 2 kali lipat dari yang saya beli sekarang, seperti itu ada juga. Buat investasi tuh ternyata ada ya. Ada juga ya. Gitu. Nah, kalau soal karya seni yang dijual gitu, yang terutama harganya cukup fantastis ya. Kira-kira soalnya Kasih sempat baca jurnal gitu ya. Nah, jadi dalam satu galeri itu ada teknik screening. Jadi mungkin harga tiket masuknya aja udah lumayan fantastis buat orang yang nggak memiliki latar seni gitu Pak Mang. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu langkah untuk mengetahui calon-calon customer yang memang tahu soal seni gitu ya Pak Mang. Kalau screening masuknya? Ya, screening kayak tiket masuk udah lumayan mahal. Jadi kalau memang dia minat terhadap seni itu, ya bisa aja dibela-belakan kan buat beli gitu. Niat banget gitu. Kayak nonton konser misalnya. Ya, gitu misal. Beli tiket. Ya bisa juga itu sebagai salah satu cara untuk untuk men-screening orang yang akan membeli. Tapi itu kan dari aspek bisnisnya yang bilang ya. Tapi kalau misalnya aspek lebih kepada apresiasi untuk umum, untuk publik, menurut saya lebih dibuka harusnya dulu. Dibuka dari pendidikan. Pertama misalnya kenapa menurut saya pendidikan seni untuk anak itu sangat penting, karena di sanalah mereka bisa belajar. Pertama mereka akan belajar menggambar di sana. Terus ketika mereka belajar menggambar kan dia akan tahu membuat karya seni itu tidak gampang. Nah, ketika dia tahu potensinya nanti, saya tidak jadi seniman nih, saya tidak jadi arsitek, dari dia bisa menggambar itu. Nah, suatu saat dia akan bisa menghargai karya seni itu. Saya mau membeli karya seni karena membuat itu tidak gampang gitu. Dan dia juga bisa mendapatkan kepuasan tersendiri atau merasa nyaman dari karya seni yang dia lihat itu, dan sehingga dia rela membayar dari karya seni itu. Nah, menurut saya itu dulu dari umumnya, jadi dari pendidikan, dari semua umum. Terus kemudian baru kalau misalnya masuk ke ranah bisnis, pasar itu ya bisa dengan pembayaran tiket itu salah satu juga cara untuk menentukan ya benar tadi apa istilahnya, target pasar target gitu ya. Pasar sama screening. Jadi kalau mereka mau membayar itu berarti mereka sudah niat, mereka sudah respect dengan karya seni itu. Jadi mereka rela membayar itu, ya berarti mereka udah niat. Di samping
Mungkin juga ada tren dia dengan masuk ke, ada juga mereka masuk ke galeri seni Ya. itu Sebagai kayak foto-foto. kayak trendy gitu, atau orang ini artsy nih sekarang gitu, ada Ya, juga gitu ya. ada. Ada juga ya. Jadi kalau memang untuk apresiasi lebih baiknya itu dibuka untuk umum dulu, karena kecuali bisnis baru diperlukan metode screening. Screening ya. Selain pameran karya seni yang gratis gitu buat apresiasi, kira-kira ada nggak Pak Mang cara lain biar bisa meningkatkan apresiasi dari masyarakat gitu? Selain gratis, apresiasi terhadap seni rupa. Terhadap seni rupa. Banyak yang sekarang yang udah mulai didengar, misalnya kalau ada konser musik seperti kemarin misalnya, kalau boleh sebut nama, misalnya konsernya Picapes gitu kan, kemarin banyak teman-teman seperti Dwi Mabim itu kan karyanya dipamerkan di sana, di apa namanya, ya kayak di gerbangnya itu. Kemudian orang juga bisa swafoto di sana, dan itu kan bisa memviralkan event dan juga memviralkan si artisnya. Semakin banyak orang merecognize, dan akhirnya orang kan semakin ternyata keren juga ya foto di karya ini, atau siapa sih senimannya ini, dia pernah berkarya di mana aja, kan itu saling memberi dampak baik menurut saya. Jadi dia di satu sisi memajukan konsernya, di lain sisi juga dia mengangkat si senimannya. Dan sekarang event terdekat misalnya yang apa yang di Padangkala ini custom war konser juga ada digabungkan konser juga dan ada mural juga, live mural juga. Itu keren juga caranya, kan banyak seniman-seniman street art sih yang banyak terlibat, seniman pemural street art itu banyak terlibat. Jadi bisa diikutkan dalam satu hal yang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Nah, kan udah banyak banget yang kita bahas tentang seni, kaitannya dengan lingkungan, dengan kewirausahaan. Nah, pesan dan kesan Pak Mang untuk anak muda terhadap seni dan lingkungan, terutama untuk anak muda nih yang lagi mereka punya skill seni, tapi cara mendapatkan sumber penghidupan dari skill seni itu gimana Pak? Maksudnya kan banyak nih khalayak umum yang menganggap seni itu sebuah hal yang sulit menghasilkan sumber penghidupan gitu, apalagi jika belum memiliki brand yang terkenal. Kalau dulu anggapan orang tua banyak katanya seperti itu, bahkan banyak anaknya dilarang untuk sekolah di sekolah seni, atau bahkan ya seperti itulah yang kita dengar banyak. Tapi kita lihat dulu dari akarnya ya, persoalannya dari anak dulu. Jadi sebaiknya seni itu kan dididik dari anak-anak. Itu diyakinkan dulu dari anak-anak. Nah kemudian setelah diberikan pendidikan seni untuk anak-anak, di sana orang tua kita yakinkan bahwa ketika dia memahami tentang seni, menggambar misalnya visual art, tidak otomatis, tidak serta-merta dia harus jadi seniman, tidak serta-merta dia harus terkenal jadi seniman aja. Tapi dengan dasar menggambar ini, dia akan bisa misalnya menjadi arsitek, karena arsitek pun diperlukan skill menggambar. Terus kemudian kalaupun dia nanti sekolah di fashion designer, juga diperlukan menggambar, atau product design juga perlukan menggambar. Dan banyak hal pelajaran menggambar ini sangat penting. Bahkan masuk ke kedokteran pun kalau dia bisa menggambar itu cukup bagus. Dan juga menggambar ini kan bisa juga kaitkan ke wira swasta. Misalnya ini kan kertas putih yang tidak ada apa-apanya, kemudian dengan dia menggambar kan dia meng-create sesuatu, dia memasukkan unsur imajinasinya ke dalam karya itu. Nah justru dalam konteks sekarang kan di kemajuan teknologi ini, imajinasi itulah yang penting. Apa sih yang saat mereka dewasa itu kan dia buat, kembangkan dengan kreativitasnya dia, dengan imajinasinya dia. Nah sebenarnya hal itu kan dia dapatkan dari dunia menggambar ini, dari yang sangat sederhana sebenarnya. Karena Albert Einstein kan bilang pernah bahwa imagination itu more important than knowledge. Kalau pengetahuan ya kita bisa dapatkan dari mana saja, dan pengetahuan ya seperti itu, kita ketahui orang lain ketahui. Tapi yang penting itu untuk meng-create sesuatu adalah imajinasi. Bagaimana mengolah pengetahuan ini menjadi sesuatu melalui imajinasi. Nah itulah sebenarnya yang diajarkan oleh seni kalau kita sadari fungsi seni.
Nah, kemudian ketika mereka dewasa, mereka udah punya karya, bagaimana mereka bisa hidup? Ya menurut saya memang dia harus, istilah saya itu, banyak seniman-seniman yang saya lihat itu yang muda itu yang sukses, mereka mau berlumpur dalam artian mereka bagus secara skill, mereka udah bagus secara skill, itu udah disiapkan, itu memang keharusan, skillnya harus. Terus kemudian mereka mau berlumpur, awalnya mereka misalnya menjadi sukarelawan di sebuah event. Oh ya. Misalnya fotografer, dia jadi sukarelawan di sana, atau di organisasi tertentu, misal mereka menjadi relawan di sana, belum tentu dibayar, tapi mereka mendapatkan pengalaman, mereka mendapatkan networking, terus mereka mendapatkan kesempatan untuk di-showcase karyanya. Nah, dari sanalah ketika orang mengenal, otomatis dia akan dapat market. Oh, saya ingin misalnya acara saya difoto oleh seniman ini, atau saya ingin event saya ada live muralnya oleh seniman ini. Nah, ketika orang udah menginginkan itu, di sana biasanya orang udah mulai nanyain berapa sih rate-nya dia kalau kita ngundang, misalnya dia dalam 1-2 jam perform seperti ini gitu. Nah, dia tuh udah di-recognize dan sudah mulai dihargai. Jadi membangun relasi dulu yang penting ya. Ya. Relasi yang memang Skill dulu. skill, terus relasi. mulai ke relasi yang Networking, memang networkingnya. Nah, udah banyak banget yang kita bahas mengenai seni nih teman-teman. Ternyata 3 itu, yaitu seni, lingkungan, dan kewirausahaan merupakan satu hal yang sangat bisa dikaitkan. Nah, semoga apa yang udah Kasih dan Pak Mang bahas kali ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Dan sekian dulu program Ngulik edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya hanya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update.